Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Arbiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-29 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan, agar kita dimampukan melalui firman dan penyertaan Allah Roh Kudus, kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah jiwa yang dahaga dipuaskan. Puji Tuhan. Kita akan membaca dalam Mazmur 107 ayat yang ke-9. Mazmur 107 ayat yang ke-9 menuliskan demikian. Sebab Ia memuaskan jiwa yang dahaga dan melimpahkan kebaikan kepada jiwa yang lapar. Bapak Ibu Saudara, di dunia yang serba cepat ini, kita sering mencoba memuaskan dahaga batin kita dengan berbagai hal, seperti pencapaian karir, penerimaan di media sosial, hobi, atau materi. Namun seringkali setelah mendapatkan semua itu, kita tetap merasa ada yang kurang. Mengapa? Karena manusia diciptakan dengan ruang kosong di dalam hati kita. Seperti tubuh yang memberi sinyal haus saat dehidrasi. Jiwa kita memberi sinyal lelah dan hampa saat kita jauh dari sumber air kehidupan. Bapak Ibu Saudara, dalam Yeremia 2 ayat 13, Tuhan menegur umatnya karena mereka meninggalkan sumber air yang hidup dan justru menggali kolam yang bocor. Dunia menawarkan minuman yang hanya menghilangkan haus sesaat atau kesenangan sementara. Tuhan menawarkan air hidup yang menyegarkan sampai kedalaman kekekalan. Puji Tuhan. Seringkali kita lelah bukan karena kurang istirahat, tetapi karena kita mencari kesegaran di tempat yang salah. Bapak Ibu Saudara, Kristus sang pemuas dahaga jiwa. Ingatkah kita akan kisah perempuan Samaria di pinggir sumur? Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara dapat baca dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yesus tidak hanya memberikan solusi atas masalah kita. Ia adalah solusi itu sendiri. Saat kita datang kepadanya dengan kejujuran dan kerendahan hati, Ia tidak memberikan tuntutan, melainkan pemuasan yang melimpah. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memuaskan jiwa yang dahaga bukanlah tentang seberapa keras kita berusaha, melainkan tentang seberapa dekat kita mendekat pada sumbernya, air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika Anda merasa ada kekosongan, kehausan dalam jiwa Anda, ambillah beberapa langkah berikut ini. Ambil waktu hening setiap pagi, bukan untuk meminta daftar berkat dari Tuhan,
tetapi sekedar duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, puaskan jiwaku. Jiwaku haus akan Engkau. Dan baca ayat-ayat firman Tuhan. Karena 1 Yohanes ayat 1, ya, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman itu adalah Allah. Jadi saat Anda membaca firman Tuhan, Allah akan hadir melawat Anda dengan kasih-Nya dan memuaskan jiwa Anda dengan air kehidupannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Bapa, kami bersyukur. Kasih-Mu melawat kami pagi ini, memuaskan jiwa kami yang dahaga. Bukan dengan hal-hal yang sementara, tetapi kehadiran-Mu Tuhan menguatkan iman kami, melawat, membebaskan, memulihkan, bahkan memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Kami menikmati sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Kepuasan yang hanya dari Engkau Tuhan, sumber damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali.
di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.